Selamat siang para traders emas atau gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya. Dan kita bisa lihat di depan di mana jam menunjukkan pukul 13.33 menit waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari Kamis 4 September 2025 ataupun Kamis ya, Tuesday 4 September 2025. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Dan ini kita bisa lihat hari ini kita akan membahas itu dengan wallpaper yang di depan, yaitu ada Presiden Amerika Donald Trump itu sedang berkomen ya, itu mengenai pengadilan yang dia ajukan untuk membanding, yaitu masalah tarif ya. Dan kedua ini juga dia punya red card ya, itu fate of trade deal ya, uncertain ya. Jadi masalah deal trade ini tidak menentu ya. Dan ini menyebabkan harga emas itu tadi pagi itu turun ya dengan deras sekali, itu dari angka 3560-an ya, atau tepatnya di sekitaran 3555 ya, turun sampai dengan angka 3511 ya. Dan kita bisa lihat, coba ya, kita bisa melihat ini di tabel ini, di mana tertingginya pada angka 3563.53 ya, dan di mana itu terjadi pada pukul 8 pagi ya. Jadi setelah 8 itu ada isu itu masalah tarif ya yang dibandingkan, yaitu Presiden Amerika Trump itu sepertinya agak ketakutan ataupun takut kalah ya di sana, jadi menyebabkan harga emas itu turun dengan drastis sampai dengan titik terendahnya itu pada angka 3511.23, dan itu terjadi pada pukul 10.14 menit dan sekarang pada angka 3540. Dan sebagai perbandingan kita bisa lihat di baris yang keempat, yaitu dengan kode XAG USD, yaitu harga silver ataupun perak ya, di mana tingginya mencapai 41.216 ya, dan kemarin itu menjadi rekor yang tertinggi untuk silver, yaitu pada angka 41.454, dan hari ini low-nya itu silver pada angka 40.519 dan sekarang ada di sekitaran 40.85. Lalu bagaimana dengan purchasing saya, dan sepertinya adanya profit banyak, dan kita coba lihat ya. Pertama-tama kita akan mulainya dengan purchasing yang kemarin, yaitu dengan posisi saya mencoba untuk locking ya, di mana saya memasukkan limit 3513, itu tidak tercapai ya, itu pada pukul 00.09 ya. Dan ini perkiraan saya untuk range yang kecil ya, normal, kita bisa lihat ya, itu untuk fluktuasi 3 September 2025, di mana saya mengatakan tertingginya pada angka 3550 sampai dengan 58, dan itu terlampaui jelas kena, dan low-nya itu pada angka 3515 sampai dengan 3525, dan itu terjadi baru tadi pagi ya, tepatnya pukul jam 10-an yang tadi sudah saya katakan. Lalu yang kedua, ini range yang besar, di mana saya memperkirakan untuk kemarin pada tanggal 3 September 2025, di mana range yang besar saya juga mengatakan itu bisa terjadi pada angka 3563 sampai dengan 3568, dan itu jelas terlewati, dan kemarin itu tingginya pada angka
3578,5 ya. Itu tinggi sekali dan saya memperkirakan itu sisau ya atau semacam gergaji ini. Tetapi ini sisaunya itu tinggi sekali, yaitu di kisaran 3570 sampai dengan 3510, dan saya memperkirakan low-nya kemarin yaitu pada angka 3505 sampai dengan 3515, dan itu terjadi pada pagi tadi yaitu sekitar pukul tepatnya 10:14. Lalu kita bisa lihat slide yang berikut ini, di mana pada akhirnya jam 19.50 saya memasukkan untuk selling yang kedua kali ya. Dan dia merangkak lagi, saya memasukkan selling lagi yang seperti yang saya acukan, itu terjadi 3 kali sell ya. Itu kemarin pada pukul 20:23. Lalu pada pukul 21.30 saya mencoba lagi. Ya, ini keempat kali ya. Dan ini perjalanannya itu dari jam 7 ya. Yaitu pada pukul 12 GMT ini ditulisnya. Dan ini saya mereviewnya pada jam 21.42 ya. Di mana harganya naik terus ya. Jadi ini diperkirakan sekitar pukul 5 ya. Kalau tidak salah ya, pukul 5 dia naik terus ya ke atas, tidak ada baliknya. Akhirnya saya putusan untuk kelima kali, mau tidak mau, dan itu sudah hampir jam 1 subuh ya. Tepatnya pukul 00.40 saya memasukkan selling ke 5 kali. Dan ini saya ulangin ya. Dan di sini ini yang tadi ada 5 baris ya. Dan ini masih lengkap, dan saya mencoba lagi sell ke 6 kali 3593, itu hanya memasang limit, saya berjaga-jaga. Dan seperti kita ketahui sudah 2 hari, kalau sudah turun dia turun, paginya dia turun lagi, kalau sudah naik dia naik lagi. Lalu ini sekarang ini pada sell posisi 3574 ya. Saya cancel ya. 3513 punya. Lalu saya masukin 3558 untuk take profitnya ya. Saya ulangin, 3573 saya take profit. Saya cancel dulu pertama. Saya masukin limit buy dulu, saya perkirakan untuk locking ya. Dan lalu ini yang kedua, saya mencoba ambil profit ya. Itu saya mencoba memasukkannya pada angka 3559 ya. Untuk yang sell punya 3573. Lalu saya masukin lagi take profit lagi di angka 3559, dan ini saya review ya. Di mana saya ada sell 3555.5, saya take profitnya di 3559, jelas itu rugi tapi yang lainnya untung ya. Lalu yang kedua kali 3564 saya take profitnya rencana di 3559. Jadi yang baris keempat 3564 itu ada profit, dan baris ketiganya saya rugi ya. Jadi hitung-hitungannya untung ya. Dan ini yang terjadi pagi-pagi sudah terjadi pada pukul 7.42, di mana yang buy punya 0,3 ya, itu menjemput, jadi mengakibatkan sell 0,3 ketemu buy 0,3, itu sudah locking ya. Dan kemudian sisa open sell, dan ini ada kecerobohan mungkin ya, atau unlucky ya, di mana ini yang sell punya ya, saya take profit lagi itu ya.
Jadi mengakibatkan buy 0,3 dan sell 0,3. Harusnya saya diamkan lagi ya di angka 3558. Malahan saya open buy lagi tuh ya. Jadi sisa buy-nya 0,2. Jadi karena ada buy 0,3, sell 0,1, jadi ada kelebihan buy 0,2. Oke, itu pada angka 3559 ya. Anggaplah 3560. Dan ini kemarin pada safe haven rally gold ini pada naik semua karena momentumnya itu juga baik ya. Dan ini alasannya ataupun ulasannya yaitu kita masih akan menunggu job data yang akan diedarkan besok ya atau esok. Lalu ada masalah di pengadilan, itu masalah tarif yang kemarin dibatalkan, lalu Presiden Amerika Trump membandingkannya, lalu ada anggota dari Fed yaitu Fed Waller itu mengulanginya, itu akan terjadinya pemotongan suku bunga di bulan September mengakibatkan harga emas itu naik ya menjulang pada angka 3578,5 dan itu berskala dengan harga silver ataupun perak itu mencapai level tertingginya sejak 2011 ya. Dan ulasannya ada ini, jadi datanya belum keluar, kita para trader sudah mengantisipasi atau sudah melakukan posisi buying ya. Jadi naiknya itu tidak boleh kata tidak adanya profit taking, jadi mungkin tadi pagi juga melakukan profit taking dan kita masih belum melihat job data untuk esok hari bagaimana ya. Dan diperkirakan harga emas bisa mencapai pada angka 3600 dikatakan oleh Fawad Rajar Jadi ya. Itu kata analis di sebuah City Index dan forex.com. Kemudian following the data ya, mengikuti data, kemungkinan tanggal 16 September ada pemotongan 0,25% atau basis point ya, atau 0,25%, itu telah hampir menggedapi 100%, di mana pada para analis itu memperkirakan ada 98% pada tanggal tersebut ya. Dan kita akan melihat Global Screen pada malam ini sebagai untuk perbandingannya untuk esok hari punya jobs report. Lalu Governor Christopher Waller pada hari Rabu kemarin itu ada kemungkinan pemotongan suku bunga di bulan September. Jelas ini beliau adalah calon terdepan untuk pemimpin Fed di masa yang datang. Juga adalah masalah oposisi yang ini oleh anggotanya yang lain yaitu Fed Governor Lisa Cook juga. Ini juga ada ini masalah belum selesai, ini masalah karena ada pemecatan oleh Trump ya. Lalu dengan masalah ini para investor menghunting atau memburu emas ya sebagai covering untuk mencegah kerugian yang lebih banyak, dan sudah biasa emas itu menjadi safe haven ya. Dan ini adalah harga-harga penutupannya. Lalu kemudian jelas saya sudah ada posisi sell 0,1 dan buy 0,3. Akhirnya pada turun lagi pada angka 3546. Saya melikuidasinya, akhirnya posisi saya seperti ini, hanya open buy 0,3. Dan itu saya cut loss, cancel saya punya order, dan ini jelas semua posisi sell saya kemarin punya minus 68 plus 100 berarti masih ada plus 40 US dollar, lalu ada sell plus lagi tambah 40 jadi 470, ada minus 400-an ya, jadi masih ada plus 70. Jadi secara matematis masih profit ya. Dan ini masih ada gantung, dan kita akan lihat bagaimana kelanjutannya dari purchasing saya. Akhirnya saya putusin pada jam 10.15
saya melakukan aksi buying lagi ya. Jadi sekarang ada posisi 2 buy ya, dan saya akan ulas besok hari, yaitu pada ini posisi saya 2025 ya, 3 September 2025 ya. Dan ini hari ini tanggal 4 ya, per tanggal 4 ya, harusnya per tanggal 4. Dan ini saya akan simpan untuk esok kita bahas ya. Dan untuk hari ini diberitakan harga emas yang melunak diakibatkan adanya profit taking, dan kita akan menunggu job data yang akan diedarkan esok hari ya, tepatnya pukul 12.30 GMT ataupun 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ulasannya yaitu harga emas mencapai rekor tertinggi pada angka 3578.5 kemarin ya, pada hari Rabu, dan kita akan menunggu non-farm payroll yang akan diadakan pada hari Jumat yang telah saya utarakan tadi. Dan silver itu ada melunak ya, itu sejak kenaikannya itu mencapai melampaui pada September 2011 ya. Jadi 2011 punya angka sudah terlewatin, mencapai kemarin yaitu pada angka 41.45 ya, dan itu sudah profit taking ya. Dan ulasannya, dan seperti biasa ini sepertinya sama, tidak ada jauh beda, dan kita akan melihat job data yang akan diedarkan esok hari, yaitu tepatnya hari Jumat. Dan ini ada dimam juga, masih ada suku bunganya dipotong, mengakibatkan kita berbondong-bondong membeli emas, dan ada yang memperkirakan dia tidak akan terkejut apabila harga emas mencapai angka 3800 dalam waktu dekat ya. Kemudian beberapa dari anggota dari Fed juga prihatin dengan rate cut ya. Jadi adanya kemungkinan belum apa-apa diputuskan. Jadi dari Fed Governor Christopher Waller itu kemarin sudah berpikir ya, bahwa Fed akan mengurangi suku bunganya, akibatnya terjadi semacam chaos ataupun demand ya untuk membeli emas ya. Dan kemungkinan chance-nya atau kemungkinannya ada 97% untuk memotong suku bunga 0,25% ya di bulan September yang tadi kita sudah ulas. Lalu kita akan fokus pada esok hari punya jobless claim, non-farm payroll ya. Dan hari ini punya data economic index, jelas ada 3 macam, yaitu trade balance 1 ya, export import ya juga sama, dan ini ada jobless claim, dan saya rasa itu hanya terkejut aja ya, dan akan berbalik. Dan yang terpenting ini akan mencapai titik puncaknya atau peaknya, yaitu start going-nya pada pukul 21 ya waktu Indonesia bagian Barat ya, yaitu adanya data ekonomik yaitu ISM non-manufacturing PMI. Itu yang bisa membuat harga ini menjalan stabil ya. Kalau dia naik terus, dan dia turun terus. Dan indikasi untuk hari ini sudah berbalik arah sell ya. Dan kita bisa lihat pada pukul 6, 8 ya, itu masih ada posisi buy ya. Sedangkan pukul 10 sudah berbalik arah sampai dengan pukul 12 barusan ini. Dan berikut ini adalah angka-angkanya, di mana resistennya sekarang diperkirakan pada angka 3556, lalu 3578, dan terakhir 3608, dan ini diterbitkan pada pukul 11.57. Sedangkan untuk supportnya pada angka 3508, lalu 3488, lalu 3467. Dan indikasinya hari ini diperkirakan turun, dan short term itu bisa naik, dan medium term juga bisa naik ya. Itu bagian dari signal. Dan yang terakhir,
sebelum kita menutup acara ini, kita bisa melihat ini ya, bagaimana dengan pandangan saya ataupun purchasing saya, dan ini bisa dilihat itu tidak ketemu semua angkanya, hanya ketemu bagian atasnya, dan saya rasa ini akan dirubah sedikit ya. Mungkin ini saya rasa sepertinya tidak akan jauh beda ya. Sekitaran di sini, dan ini bawahnya 3. Saya rasa di sini ya. Dan kita akan mengambil capture dia punya fotonya agar bisa ditulis dengan jelas dan kita bahas esok hari ya. Oke, dan ini sudah 2 kali dan kita akan membukanya kembali ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 1 atau 13.50 menit, tepatnya hari Kamis 4 September 2025. Kondisi di Jakarta sekarang mendung ya, atau cuacanya redup ya, sepertinya hendak mau hujan. Dan ini perkiraan saya untuk hari ini, yaitu biasa kita akan mulai dengan range yang besar untuk tanggal 4 September ya 2025 ya, di mana saya bisa mengatakan untuk tingginya pada angka 3575 sampai dengan 85 ya, dan low-nya itu pada angka 3520 sampai dengan 25, dan jelas low-nya sudah ada pada angka 3511.2, dan yang saya maksud ini hanya memantulnya aja. Dan sebagai juru kuncinya perlu diingat ya, mungkin ini penting sekali tapi seperti kedengarannya aneh, dan saya rasa tidak aneh ya. Apabila pada pukul 19 ya, permainannya ada di mana? Kalau dia permainannya di pada angka 3540 tidak di bawahnya, itu sebagai kuncinya atau bordernya atau perbatasannya. Kalau nggak bisa tembus itu, mungkin itu sudah dipastikan dia akan ke bawah, tetapi kalau dia stay above ya, di atas 3540, pasti dia akan ke atas. Jadi kuncinya ada di sini di angka 3540 ya. Itu bisa dikatakan tepatnya 1930 lah, lebih aman ya. Kita bisa melihat itu agak mundur setengah jam ya. 1930 kita bisa melihat itu apakah ke atas atau ke bawah. Kalau dia nggak bisa membacakan 3540, jelas dia ke atas. Kalau bisa pasti akan turun. Itu sudah teknikal dan itu sudah klasik, dan siapapun tradersnya itu pasti akan mengalami dan akan mengambil tindakan seperti ini. Lalu yang kedua, perkiraan saya untuk kisaran yang normal ataupun yang sempit atau range yang kecil ya, itu untuk hari ini yaitu pada Kamis 24 tanggal 4 ya. Perkiraan saya yang kecil ataupun normal untuk hari ini tanggal 4 September ya 2025 ya. Itu bisa memperkirakan itu hanya di kisaran angka 3558 sampai dengan 3568 ya. Sedangkan untuk bawahnya 3525 sampai dengan angka 3530, dan sebagai pembatasnya ataupun kuncinya ya, saya sudah mengatakan tadi yaitu pada angka 3540. Jadi di sana dia punya tahanannya ataupun titiknya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya pada hari Jumat 5 September 2025 pada jam yang seperti biasa, dan kita akan menghadapi yaitu non-farm payroll, yaitu range ataupun trading yang sangat besar fluktuasinya sekali.
Salam cuan, always profit, dan terima kasih.